Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, alhamdulillah saat ini kita bertemu lagi di channel Paham Properti. Alhamdulillah ada pertanyaan yang masuk ke kita. Pertanyaannya adalah bagaimana korelasi antara properti dari sisi investasi? Baik, akan saya jawab pertanyaan tersebut. Rekan-rekan sekalian, ada riset penelitian dari Badan Pusat Statistika (BPS) menghitung nilai investasi 10 tahun terakhir dari tahun 2010 sampai 2020. BPS menghitung kenaikan inflasi di Indonesia 10 tahun terakhir itu yang terendah adalah 1,68 dan yang tertinggi adalah 8,93. Selama 10 tahun terakhir, maka kalau dirata-ratakan, inflasi di Indonesia adalah 4,23%. Nah, ini kita harus tahu adanya inflasi. Kalau kita bicara ekonomi makro, ekonomi Islam, tentu di dalam ekonomi Islam tidak ada inflasi. Kenapa? Karena nilai mata uang di dalam daulah Islam adalah dinar dan dirham, emas dan perak. Mata uang dicetak berdasarkan emas dan perak. Tetapi di dalam sistem saat ini, sistem kapitalisme yang tidak menstandarkan mata uang dengan emas dan perak, pasti akan ada inflasi. Maka inflasi 10 tahun terakhir rata-ratanya adalah 4,2,3. Apa yang perlu kita cermati dari hal ini? Maka kalau kita tahu nilai inflasi, maka kalau kita bicara investasi, itu adalah investasi atau menyimpan uang di dalam bisnis tertentu yang menghasilkan return (ROI) dalam per tahun. Kalau inflasinya adalah 4,23, maka kalau mau bicara investasi, tentu returnnya harus lebih besar dari 4,23. Kalau kita investasi setara dengan 4,23, pada hakikatnya kita tidak sedang investasi karena tidak ada kenaikan. Nah, kalau teman-teman deposito variatif terlepas dari riba ya, deposito yang ada itu 4 sampai 6 atau 4 sampai 8% per tahun. Belum dikurangi teks dan lain sebagainya. Kalau kita dapat 5% ya, terlepas dari riba, keharaman riba, tentu sebenarnya pada hakikatnya kita tidak dapat apa-apa. Tidak dapat keuntungan investasi karena return dari inflasi adalah 4,23. Maka itu kita harus mencari bisnis yang lain, investasi yang lain yang nilai ROI atau returnnya harus lebih besar daripada nilai investasi tersebut. Nah, pertanyaannya investasi apa yang bisa menghasilkan return lebih besar daripada nilai investasi? Ada teman-teman yang main emas. Pada hakikatnya emas ini bukan produk investasi. Emas ini hanya menjaga nilai uang kita. Ya, kalau misalnya kita punya 1 juta sekarang, lalu kemudian kita belikan emas, kalau ada kenaikan 1 tahun 4,23 misalnya, sebenarnya tidak mendapatkan selisih profit karena nilai uang 1 juta sekarang berbeda dengan 1 juta 1 tahun ke depan, gitu ya. Kalau 1 juta sekarang kita bisa beli HP dengan spek A misalnya, 1 tahun ke depan kita tidak bisa lagi beli HP dengan spek A itu, dia sudah naik. Nah, maka itu kemudian kita mengkonversi uang kita dengan emas. Tetapi emas tidak bisa dijadikan sebagai alat investasi, dia hanya menjaga nilai mata uang. Investasi yang terbaik tidak lain adalah, salah satunya yang terbaik adalah properti. Karena di dalam properti akan selalu ada capital gain, ya, kenaikan aset. Rata-rata capital gain di properti umumnya adalah 20% per tahun. Gimana metode perhitungannya? Misalnya kalau kita beli rumah saat ini dengan harga 200 juta rupiah,
Kalau capital gain-nya 20%, maka 1 tahun kemudian harga aset rumah kita bukan lagi 200 juta, tetapi kali 20% jadi 240 juta. Kalau 2 tahun naik lagi 20 juta. Itu capital gain di properti. Nah, kuncinya memang di produknya. Kita pastikan produknya itu adalah produk yang baik. Banyak faktor produk yang terbaik, salah satunya adalah akses. Nah, yang terendah kenaikan capital gain daripada properti itu biasanya capital gain-nya adalah 20%. Kalau kita mau mendapatkan return yang lebih besar daripada 20%, maka biasanya para pemain ya trading atau trader daripada properti membeli di tahap awal. Karena biasanya developer itu selalu ada kenaikan harga. Kecuali di produk FLPP. Ya, produk RSS itu sudah ditetapkan oleh pemerintah, pricingnya sekian. Misalnya 140-150 juta, kapanpun dia tidak boleh naik karena sudah ada penetapan. Nah, tetapi produk properti di luar FLPP yaitu menengah dan real estate itu tidak ditetapkan oleh pemerintah. Maka biasanya developer akan men-setting ada kenaikan harga. Rata-rata ada 2-3 kali kenaikan harga di perumahan developer. Ada harga promo. Setelah terserap sekian persen lalu kenaikan yang pertama. Misalnya setelah fasum terbentuk semua naik. Lalu kemudian setelah pembangunan unit 50% naik. Lalu kemudian setelah produknya sudah laku 90%, sisa 10% yang available lalu kemudian naik. Nah, akan selalu ada kenaikan harga. Maka kalau ingin mendapatkan investasi yang terbaik, return yang terbaik, cara yang tepat memang kita membeli produk itu di harga pricing awal. Karena harga produk itu akan naik sejalan dengan pergerakan infrastruktur. Tetapi kalaupun kita beli pada kenaikan yang terakhir, umumnya investasi selalu ada capital gain yaitu 20% per tahun. Artinya ini melebihi nilai inflasi di Indonesia yang diriset oleh BPS, Badan Pusat Statistik, yaitu inflasinya adalah 4,23. Mudah-mudahan ini menjadi insight buat teman-teman sekalian bagaimana cara investasi yang menguntungkan dan yang aman. Tentu kita harus memilih developer yang proven, yang sudah terbukti portofolionya. Demikian rekan-rekan sekalian, atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.